pemirsa, di segmen akhir ini saya ke kediaman atau ke rumah dari Pak Yoyon, korban dari penipuan pasal 378 atas korban dari terdakwa Ipung yang sekarang juga menginginkan sertifikat yang dikuasainya atas penipuan yang dilakukan Ipung ada di pihaknya yang sebelumnya sudah dijadikan barang bukti di pengadilan di PN Sumeneb. Dan saat ini saya tadi sudah kepada pendamping hukumnya di kejaksaan dan menanyakan bagaimana ini bisa diselesaikan begitu, dan kita tanya bagaimana hasilnya di sini kepada Pak Miko. Gimana tadi sudah memberikan menyempatkan waktu, dan pihak kejaksaan juga memberikan kesempatan waktu untuk berdialog bersama. Apa hasilnya? Ya, untuk sementara ini begitu kita minta klarifikasi kepada Kasih Hidup, kita agar minta ketemu sekalian sama Pak Kajari yang baru dilantik pagi tadi. Jadi persoalan ini adalah satu, kenapa masalah barang bukti yang selama ini sudah diserahkan ke kejaksaan dan diserahkan ke pengadilan seharusnya kan dikembalikan pada para pihak. Para pihak dalam artian adalah Mas Erawan ini atau Mas Yoyon selaku pelapor, karena mereka adalah dikasih jaminan untuk peminjaman uang itu sebesar 2,2 miliar 850. Ini harusnya kan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mas Yoyon, karena Mas Yoyon ini kan sementara ini kan mereka kan meminta karena persoalan ini sudah selesai gitu loh. Jadi permasalahannya adalah kok bisa barang bukti ini semuanya sudah diberikan begitu saja, sehingga Mas Yoyon ini seakan-akan bukan pelapor, seakan-akan bukan yang pertama kali yang menyerahkan barang bukti itu. Nah ini kan yang kita pertanyakan adalah ada apa di balik ini semua? Apakah ada indikasi ingin menghilangkan barang bukti semuanya, ataukah hal ini akan memberikan suatu penyusahan atau penzoliman terhadap yaitu Mas Yoyon yang selama ini mereka sudah menjadi korban, jatuh dan juga tertimpa tangga, dan masa mau dibunuh sama sekali oleh pihak kejaksaan. Kan ini kan sangat ngeri gitu. Kan ini kan nggak benar secara etika hukum yang harus dijalankan oleh pihak kejaksaan. Harusnya kan Mas Yoyon dipanggil. Kalau toh memang mau memediasi, mediasikanlah. Datangkan semua para pihak dan maunya kayak apa. Selagi Mas Yoyon ini masih belum clear and clean permasalahan keuangannya, kan sama halnya kan seakan-akan kayak Mas Yoyon ini melaporkan mereka korban kok malah jadi yang salah juga, kan ini yang ngeri. Nah, jadi persoalan hukum yang ada di Sumeneb ini dalam pengawasan tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam ini, karena apa? Permasalahan ini sudah tidak fair lagi, hukum sudah carut marut. Jadi kalau persoalan kayak beginian kasihan warga masyarakat khususnya di Sumeneb. Karena Pak, di Kabupaten Sumeneb ini sangat rentan, karena di situ daerah dikira persoalan masalah yang seharusnya mereka banyak dirugikan, harusnya ada perlindungan hukum. Bukan harus justru orang yang jadi korban ini malah dijadikan bahan untuk kajian hukum, yaitu malah dijadikan tersangka, dinaikkan yang tidak sesuai dan tidak sepatutnya untuk dijalankan atau tuntutan oleh pihak jaksa gitu. Pertemuan tadi bagaimana Pak Yoyon? Apakah sudah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan atau masih ada ganjelan? Ya masih ada ganjelan, tapi ya alhamdulillah nasihat saya bilang akan dipertemukan lagi gitu. Dan jaksanya sama Kasih Hidupnya termasuk Kajarinya sudah siap untuk mempertemukan, tapi waktunya belum ditentukan. Berapa ya kira-kira dalam minggu ini atau bisa dalam bulan ini? Tapi kata jaksa tadi besok pagi akan merapat ke yang punya sertifikat di daerah Sidoarjo itu. Besok pagi katanya muncul ya. Oke, Pak Miko, tim SOS Satgas Saber Pungli Kemenkumham ini sudah turun ke Sumeneb, dan Anda sebagai perwakilan melihat ini ada sebuah permainan yang bisa memberikan juga impact kepada masyarakat Sumeneb yang lain. Nah, dalam kasus ini kira-kira mungkinkah
bagaimana kalau tidak? Ya, jadi kan begini, apapun persoalannya, sesuai etika dan prosedur yang dijalankan akan melangkah ke masalah peradilan. Ini kan semua kan sudah ada tanda terima. Dan saya rasa kalau sudah tanda terima ini sudah diterima oleh pihak kejaksaan, ya kejaksaan dong yang punya rasa tanggung jawab. Masalah persoalan dokumen-dokumen yang telah diberikan dan juga kwitansi-kwitansi yang ada dan juga barang bukti transfer itu juga yang asli-asli harus diberikan kepada pihak yang melaporkan bahwa persoalan ini sudah terselesaikan, bahwa ini etikat baiknya sudah kena ancaman hukuman 4 tahun menjalani sekian. Kita nggak mau tahu soal itu, tapi kan etika hukumnya inilah yang harus dijalankan dengan baik. Jadi kalau seperti hal ini sampai nggak kembali, ada apa? Kan ini kan menambah citra buruk adiaksa toh. Dan pihak kejaksaan sendiri akan menjadikan image yang terjelek di mata masyarakat, bahwa sudah nggak bisa dipegang di dalam penanganan masalah prosesi hukum. Ini kan seperti bagikan sama halnya dengan dagang sapi. Seharusnya kan ini nggak boleh gitu loh. Permasalahan ini adalah sangat rentan dan rawan. Justru karena kita Satgas Cyberpoli ini, khususnya tim sos Menko Polhukam ini akan mengawasi secara dalam. Karena apa? Permasalahan ini jelas ada identik dan konotasi akan penghilangan barang bukti ini pasti ada nilai. Kalau tidak ada nilai saya rasa nggak mungkin. Sejauh apa fungsinya kalau itu diberikan kepada pihak lain kalau bukan yang berkepentingan atau yang terkait yang menerima, tidak mungkin itu akan diserahkan oleh pihak kejaksaan. Pungli itulah yang nanti akan kita kaji dan akan kita kaji secara dalam dan akan kita insya Allah dalam dekat ini mudah-mudahan kalau memang hal ini terjadi maka kita akan ungkap semuanya dan kita akan buka semua keseluruhan kesalahan-kesalahan dan apa yang telah terjadi di dalam kejahatan masalah mengenai lahirnya putusan ini, sehingga para korban yang melaporkan ini justru lebih sengsara daripada tidak melaporkan. Maaf sebelumnya Pak Yoyon di Sumeneb disibukkan dengan kegiatan sehari-hari sebagai apa? Jual beli mobil. Bapak sebagai wira swasta jual mobil bekas ya, mobil bekas itu. Dengan kejadian begini lalu gimana bisnis Bapak? Ya saya sekarang otomatis tidak ada modal lagi, cuma join sama teman kerjaan gitu. Setelah terkena kasus ini bagaimana harapan ke depan? Ya saya minta keadilan, mudah-mudahan uang saya kembali lah. Dan apa yang akan direncanakan dalam 1-2 minggu kemudian setelah ini nanti bisa berhasil atau mungkin menemui jalan buntu gitu? Ya saya tunggu dari jawaban dari jaksa atau dari kasih bidung tadi akan nanti pertemukan atau mediasi. Ya nanti kalau gimana merugikan saya, terpaksa saya melalui jalur Lebih serius ya di jalur hukumnya. Oke baik, terima kasih Pak Yoyon atas waktunya. Terima kasih Pak Miko. Mudah-mudahan sukses dan bisa diberikan kelancaran. Itu tadi yang bisa saya laporkan dalam episode kesempatan laporin aja pada episode kali ini. Untuk laporan dan keluhan-keluhan warga bisa Anda sampaikan juga ke program kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca. Akhir kata saya Yasin Al-Rafiri dan Henry Mariono mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.